Nah ini yang mesti kita ajukan, sehingga nggak bisa kita anggap bahwa ya partai Islam itu pasti bersih, partai sekuler pasti plural. Banyak juga sekuler yang nggak plural, yang bahkan lebih radikal cara berpikirnya dari mereka yang beragama itu. Saya akan memilih para Habib Rizik, kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia karena dia probitas, veritas, justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain tuh. Tadi betul bahwa COVID oh sorry ya, COVID hilang ya, Be. COVID akan padam, tapi di Indonesia cupit akan menyala. Oke, ya, ini satu ruang untuk kita bikin refleksi terus, karena kita cuma punya kemampuan refleksi itu. Yang punya kemampuan untuk menghasilkan dorongan politik masif adalah partai-partai. Tapi justru kemacetan itu ada di dalam partai-partai, sehingga tugas edukasi, tugas membuat etik itu jadi norma politik itu diambil alih oleh LSM, diambil alih oleh BEM UI dan BEM Nusantara tuh. Kan di situ sebetulnya kita mesti refleksi apa sebetulnya problemnya sehingga partai politik gagal menjadi diambil alih oleh YouTuber juga. Ambil alih YouTuber. Gagal menjadi agen etis, sama seperti di awal Republik ketika Hatta mempromosikan supaya bikin partai-partai dengan maklumat nomor X itu. Nah pada waktu itu semua orang bergairah bahwa Indonesia akan diasuh secara etik oleh intelektual yang adalah politisi itu. Jadi semua pemimpin politik kita dasarnya adalah intelektual. Dia paham tentang sejarah dunia, dia tahu tentang jarak ideologi, sehingga dia bisa bergaul secara etis dan secara ya tanpa mau disogok itu. Nah sekarang kita berupaya mengevaluasi Indonesia hari ini berdasarkan parameter kemarin itu. Karena kemarin itu kita surplus etis di awal-awal kemerdekaan tuh. Lalu kemudian makin defisit dan sekarang betul-betul nihil ethical politics itu. Apa alat ukurnya tuh? Saya ambil aja alat ukur yang paling sederhana, yaitu setiap kali kita masuk kampus UI itu ada tulisan Latin di situ. Veritas, probitas, justitia tuh. Yang artinya veritas artinya kebenaran, probitas artinya kejujuran, justitia artinya keadilan itu. Biasa begitu kan, kampus di luar negeri juga bikin semacam dalil untuk membangkitkan motivasi itu. Di Chicago tagline-nya itu Crescat Scientia Vita Esculator. Artinya Crescat artinya bertumbuh, scientia ilmu. Menumbuhkan ilmu akan membuat hidup lebih mulia tuh. Vita esculator, vita artinya hidup, esculator artinya agung mulia tuh. Kita jangan ambil yang jauh sana. Di UI aja. Sekarang kita pakai dalil UI itu untuk mengevaluasi politik, mengevaluasi UI sendiri tuh. Apakah politik kita berbasis pada prinsip pertama tadi, veritas, kebenaran? Nggak ada. Dusta adalah aktivitas politik utama kita, bukan kebenaran itu. Prinsip kedua, probitas, kejujuran itu. Nggak ada juga. Karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita tuh. Justitia, keadilan juga nggak ada. Karena disparitas naik terus tuh.
Jadi terhadap itu kita bisa katakan bahwa anak-anak BEM ini betul-betul mengevaluasi politik Indonesia berdasarkan dalil yang UI bikin sendiri itu. Nah, karena tadi diusulkan agar supaya diedarkanlah semacam cara baru melihat politik tuh, ngapain ada soal radikal, moderat segala macam. Jadi kita mau coba lihat Indonesia dengan kategori baru. Bahwa di Indonesia ada mayoritas, jangan sebut mayoritas, warga negara yang menginginkan dalil agama itu, imperatif agama itu masuk dalam politik. Ya sah. Karena memang begitu, aspirasi itu bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya segala macam. Ada yang memisahkan antara keyakinan agama dan efektivitas dalam politik. Kita sebut sekuler tadi, tapi Babe bilang jangan pakai sekuler, itu pusing tuh. Yang non agama. Dua-duanya adalah warga negara itu. Biarkan hidup itu berlangsung tanpa ada saling mengolok-olok itu. Nah, supaya nggak mengolok-olok, kekuasaan itu nggak boleh berpihak di antara dua itu. Biarkan itu bagian dari societal kehidupan biasa kita. Nah, kalau itu terjadi nanti akan ada kompetisi gitu. Misalnya saya kasih contoh. Ada 5 partai Islam, hanya 1 partai sekuler. 5 partai Islam korup. Si sekuler ini karena punya otak, dia tidak akan, 5 partai Islam yang ada dan 1 partai sekuler. Yang Islam ini korup, yang sekuler ini bersih. Maka masyarakat pemilih Islam itu, kalau dia akal sehat, dia akan pilih partai sekuler. Karena nggak mungkin dia milih partai yang basisnya agama tapi korup kan. Demikian sebaliknya, ada 5 partai sekuler, 1 partai Islam. 5 partai sekuler itu tukang bohong. Maka pemilih dari partai sekuler ini juga nggak mau pilih partainya sendiri. Dia akan pilih partai Islam yang tadi veritas, probitas, justitia. Itu yang namanya overlapping konsensus dalam politik. Cross-cutting loyalties. Nah, ini yang mesti kita ajukan tuh. Sehingga nggak bisa kita anggap bahwa ya partai Islam itu pasti bersih. Partai sekuler pasti plural. Banyak juga sekuler yang nggak plural, yang bahkan lebih radikal cara berpikirnya dari mereka yang beragama itu. Demikian sebaliknya tuh. Jadi karena itu keadilan tadi, probitas, justitia, veritas, jadikan juga parameter partai itu. Saya akan memilih para Habib Rizik. Kalaupun saya non Muslim, saya akan pilih dia karena dia probitas, veritas, justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain tuh. Jadi cuman itu yang mesti kita pamerkan tuh. Kemampuan berpikir seseorang itu harus diperlihatkan pada rakyat supaya kita bisa pilih kan. Di belakang itu ya ada urusan sentimen agama segala macam. Iya, tapi bukan itu inti dari politik tuh. Jadi keterbukaan semacam itu yang harus kita ucapkan sejak sekarang. Nah, kita balik pada keadaan sekarang. Orang ingin agar supaya ada kejelasan kapan terjadi perubahan politik. Secara elektoral itu baru 2024. Tapi kalau kita menunggu 2024, veritas, probitas, justitia itu makin drop. Karena yang berlaku adalah bukan prinsip-prinsip tadi, tapi prinsip peternakan politik. Yang peternak politik siapa? Yang masih oligarki yang sama, yang mengincar ternak baru di 2024 gitu. Kalau kita bilang bagaimana cara membatalkan oligarki? Batalkan di 2024, nggak bisa. 2024 adalah fasilitas resmi bagi oligarki untuk main politik uang. Jadi oligarki mesti dibatalkan di luar sistem resmi suksesi. Itu logikanya begitu, supaya dia kelimpungan, dia nggak punya kesempatan untuk bermain politik melalui fasilitas resmi negara. Kenapa? Karena dia disponsori negara juga. Jadi problem ini sebetulnya yang jadi kegelisahan kita. Tapi saya tahu psikologi beberapa peneliti atau bahkan tokoh politik atau elit takut melakukan perubahan sebelum 2024. Apa dasarnya? Itu inkonstitusional. Loh, konstitusi bilang bisa terjadi perubahan sebelum masa jabatan berakhir, kan begitu kan? Jadi dia bukan inkonstitusional, kalaupun terjadi dia adalah ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional tuh. Di luar aturan, tetapi itu adalah akibat dari aturan yang sekedar melegalkan beroperasinya kembali oligarki itu. Nah, saya mempromosikan ini bukan dalam rangka makar, tapi untuk memperlihatkan, mempercepat perubahan demi alasan veritas, probitas, justitia. Nah, pembicaraan semacam ini juga dimaksudkan untuk itu. Kalau enggak, ya ngapain kita bikin komunitas civil society yang pada akhirnya harus tunggu 2024. Pada saat itu oligarki udah bertumbuh lebih kuat, akarnya
startnya udah sangat kuat itu. Karena dia akan manfaatkan seluruh potensi bangsa ini. Jadi sekali lagi balik pada tema tadi itu. Habib Rizik dia adalah monumen hari ini untuk mengumpulkan sisa-sisa energi etis tadi itu, sisa-sisa energi intelektual, sisa-sisa energi keadilan. Tapi tentu kalau dia dikumpulkan dia mengganggu oligarki, konfrontasi pasti terjadi itu. Tapi kita mesti ambil risiko itu tuh. Kalau kita ingin satu kali dalam sejarah kita katakan kita berpindah secara kualitatif dari sistem yang korup pergi pada sistem yang bersih itu. Itu dalilnya tuh. Sekarang saya ingin minta misalnya surveyor untuk mensurvei pikiran ini. Tetapi mensurvei pikiran ini ada resikonya, nggak dibayar oleh oligarki surveinya tuh. Karena kalau keluar surveinya, itu pasti oligarki kurang ajar. Gue kasih duit tapi lu bikin hasilnya yang mengolok-olok gue kan. Jadi bayangkan misalnya surveyor-surveyor kita yang juga ada intelektual masuk dalam jebakan tadi itu. Nah ini yang membuat kita percaya bahwa gumpalan kedunguan ini, gumpalan arogansi ini yang akan mencair kalau ada tokoh muncul itu. Habib Rizik sedang mencairkan gumpalan ini tuh. Kan itu logiknya begitu gampangnya tuh. Jadi sekali lagi upaya kita sebagai masyarakat sipil menghendaki ada perubahan kualitatif, bukan kuantitatif gitu. 2024 itu kuantitatif doang, berubah secara kuantitatif artinya jumlahnya berubah, kualitasnya nggak berubah. Dengan kata lain, oligarki tetap ada di situ, bukan perubahan secara kualitatif di mana oligarki hilang. Kalau kualitatif oligarki mesti hilang. Kan teorinya begitu, kita sebut-sebut oligarki ada. Tapi semua surveyor bilang ya kita rubah di 2024. Lo oligarki juga senang. Oke, 2024 itu resmi, mari kita kumpul uang untuk beternak politisi baru tuh. Jadi sekali lagi ethical drive ini atau sebut aja lebih kuat, ethical imperatif. Itu yang harus kita install ke dalam otak pimpinan-pimpinan partai itu. Karena masih ada mungkin sisa-sisa yang masih bisa bagian di otaknya bisa kita install ethical imperatif itu. Nah, cangkir opini adalah dalam upaya untuk menginstall ethical imperatif ke dalam sistem politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.